Jadi tips dan trik inilah yang paling menunjang agar kalian bisa memonetisasi channel kalian dalam waktu 5 bulan, yaitu dengan cara Halo guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita nggak akan membahas tentang horor dulu, karena hari ini kita akan membahas tips dan trik gimana sih caranya kami dapat memonetisasi channel YouTube kami dalam waktu 5 bulan saja. Tapi sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan kepada kalian bintang tamu kita, guest star kita, yaitu Ahmad Rio Hidayat, selaku partnerku selama ini, kru satu-satunya. Dan juga, nah, buat kalian yang suka banget sama game, si Kak Ahmad Rio Hidayat ini juga membuat channel YouTube tentang game. Kalian boleh mampir ke channelnya di sini. Oke, bagaimana sih caranya? Yuk kita lanjut ke videonya. Oke, jadi buat kalian para YouTuber pemula atau yang baru punya niat mau nge-YouTube, mungkin kalian nggak tahu apa sih monetisasi. Jadi monetisasi adalah salah satu syarat agar channel YouTube kalian bisa menghasilkan uang dari iklan-iklan yang ditampilkan di video YouTube kalian. Nah, untuk dapat memonetisasi channel kalian itu ada syarat-syaratnya dari YouTube. Lalu apa aja sih syarat-syarat agar YouTube kalian bisa dimonetisasi? Mari kita tanya dengan editor kita. Apa sih, Kak? Jadi untuk monetisasi untuk YouTube itu untuk tahun 2020 itu ada perubahan di tahun 2019, 2018. Untuk di tahun 2020 sendiri itu dengan syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu 1 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman buat YouTube atau ngupload pertama sekali atau sudah mau untuk memonetisasi Anda, misal di bulan Maret, jadi hitungnya di bulan Maret tahun depannya itu dalam 12 bulan. Jika sudah lewati bulan Maret tahun depan, itu sudah di riset awal atau video-video yang di bulan Maret sesuai tanggal sudah melewati, itu tidak lagi dihitung untuk menghasilkan monetisasi. Contohnya gini nih, kalau misalkan kalian ngupload video kalian yang pertama itu pada bulan Maret, pertengahan Maret, misalkan tanggal 20, atau video kedua kalian upload di awal April. Nah, misal dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun terakhir itu kalian tidak dapat memenuhi 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang, itu kan artinya channel kalian belum bisa dimonetisasi. Nah, untuk jam tayang itu akan berkurang. Jadi misalkan di tanggal 20 Maret tahun depannya, jam tayang kalian akan berkurang, ngurangi jam tayang di video yang pertama. Tapi untuk video yang kedua dan seterusnya itu akan tetap. Untuk jam tayang itu akan berkurang, tapi untuk subscribe tidak akan berkurang, tetap berlanjut itu. Nah, oke, sampai sini dulu untuk yang monetisasi. Kita lanjut ke tips dan triknya. Oke, jadi tips yang pertama adalah menentukan konten video YouTube kalian sekreatif mungkin. Untuk konten di YouTube itu banyak seperti gaming, musik, edukasi, entertainment. Itu kami itu mengambil konten horor atau entertainment atau hiburan. Mengapa kami mengambil horor? Karena untuk di masyarakat Indonesia sendiri itu secara mistis, kejadian-kejadian mistis itu masih kental dan peminatnya lebih banyak dibandingkan yang kami bisa gitu. Nah, memang karena di sekitar kami ini, teman-teman kami terutama di kampus, di rumah, itu memang seneng banget cerita-cerita horor. Kami juga sering bercerita tentang horor, tentang kejadian-kejadian horor, bercerita seperti biasa. Nah, tapi karena dari situlah kami punya ide gimana sih kita bisa menyalurkan cerita-cerita kami lebih luas lagi, nggak hanya di lingkungan kami saja. Untuk konten-konten sendiri itu bukan hanya horor saja, tapi banyak juga yang suka gaming atau senang main game. Untuk teman-teman atau adik-adik yang senang main game itu bisa diupload tentang game. Kan banyak youtuber game seperti Bang Alek, Miao Out, dan Just No Limit kalau di ML, dan banyak yang lain. Jadi untuk teman-teman untuk konten itu bukan hanya sebagai kita mau baru mulai, tapi kalau bisa udah seneng, kalau seneng itu kalau buat konten itu lebih enak, kita lebih enjoy gitu, dibandingkan kita memaksa sesuatu tetapi kita tidak bisa. Nah, atau buat kalian yang punya ide konten sekreatif yang lebih kreatif lagi, yang berbeda daripada yang lain. Contohnya nih, misalkan nih Vicky Naki. Kalian pasti tahu kan Vicky Naki?
Vicky Naki ini adalah salah satu YouTuber yang paling cepat atau yang lumayan cepat lah ya untuk monetisasi YouTube-nya. Kalau nggak salah itu cuma dalam waktu 1 bulan ya Kak, Vicky Naki. Nah, kontennya ini memang berbeda dari yang seperti biasanya. Pokoknya kalau misalkan kalian punya ide yang lain daripada yang lain, kalian boleh banget untuk upload video itu ke YouTube kalian, karena mungkin orang-orang akan lebih senang karena video kalian berbeda daripada yang lain. Untuk YouTube sendiri itu ada namanya konten-konten yang memang sesuai dengan ciri khas masing-masing. Jadi untuk teman-teman membuat YouTube kalau bisa mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti kalau di horor sendiri itu banyak seperti Wijayanto, Nessie Judge, Nadia Omara. Jadi untuk teman-teman boleh sama tentang horor tapi konsepnya berbeda. Walaupun sama, kalau ada sesuatu yang membedakan untuk menjadi penonjol untuk YouTube kalian itu sendiri. Oke, tips dan trik selanjutnya adalah gunakanlah alat atau peralatan yang memadai untuk proses pembuatan video YouTube kalian. Nah, kalau misalkan nih untuk proses pengambilan videonya kalian ada kamera, kalian bisa gunakan kamera kalian. Dan untuk lightingnya kalian bisa gunakan lighting kayak ring light ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian belum punya kamera, kalian bisa gunakan HP atau handphone kalian. Untuk pencahayaannya, kalian bisa gunakan sinar matahari atau kalian bisa gunakan lampu LED. Jadi untuk alat dan peralatan, kalau bisa alat dan peralatan yang menunjang untuk kualitas hasil video yang baik. Untuk kami sendiri itu menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Untuk resolusinya itu sederhana, tapi untuk kualitas yang bagus. Banyak juga teman-teman yang menanyakan dan keluarga yang menanyakan, Kak pakai video apa, pakai kamera apa. Untuk pencahayaan sendiri, kalau kami menggunakan awal-awal kami menggunakan cahaya dari matahari. Untuk sekarang kami menggunakan lampu LED, LED yang dicahayakan ke sini. Jadi kalau malam biasa bisa untuk rekaman. Tetapi kalau dulu hanya siang saja, kalau malam tidak bisa rekaman. Alat sendiri kami menggunakan KineMaster. Kalau dulu kami menggunakan Master, terus kami kembali menggunakan PC Adobe Premiere C6, terus kami kembali menggunakan HP. Untuk aplikasi editing kami menggunakan KineMaster, biar lebih kualitas itu lebih bagus. Kalau bagus atau kualitasnya bagus, itu penonton tuh lebih senang untuk menonton video kita. Untuk resolusi sendiri kami menguploadnya sampai video HD itu 1080. Yang lain seperti gamer atau yang senang main game atau horor bisa menggunakan clip on biar apa yang kita ucapkan itu lebih jelas. Usahakan kondisi rumah atau sekitar itu tidak ada suara-suara bising atau suara-suara yang mengganggu, biar apa yang kita ucapkan itu lebih jelas untuk penonton. Oke, tips dan trik selanjutnya yaitu dalam proses penguploadan, usahakan video yang kalian upload itu dalam resolusi yang tinggi. Ya, karena kenapa? Untuk resolusi yang diupload sangat tinggi, untuk beberapa video itu memerlukan kualitas yang tinggi, kecuali seperti game atau konten-konten traveling dan lain-lain. Kalau kami sendiri untuk konten horror ini menggunakan set yang HD itu 1080 untuk diupload, tapi kalau editing kami bisa sampai 4K. Ada juga beberapa konten-konten yang tidak memerlukan resolusi tinggi seperti musik atau lagu-lagu yang biasanya orang mendengarkan musik diletakkan dan ditinggal, tetapi suara yang lebih diutamakan dibandingkan kualitas dari video. Nah, tapi untuk konten horor sendiri seperti konten kami menyediakan beberapa resolusi, jadi penonton bisa memilih mereka ingin melihat langsung dengan resolusi yang tinggi atau mereka ingin memilih resolusi rendah dan hanya mendengarkan suara saja seperti mendengarkan podcast. Selain itu untuk penguploadan kami menggunakan jam-jam tertentu. Kalau pagi, biasanya kami pagi itu jam 7 itu sudah tayang di YouTube. Kalau sore itu kami antara jam 4 atau setengah 4. Kalau malam kami menggunakan jam 7 atau setengah 8 malam. Karena mengapa? Biasanya orang-orang kalau kita ngupload kesiangan atau jam 12 itu tidak ada penonton. Itu waktu mereka untuk istirahat atau beraktivitas yang lain-lain. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu biasanya banyak yang kaum rebahan. Untuk mengapa kami jam-jam tertentu? Biar video kami itu jika
orang nge-scroll YouTube itu berada di beranda mereka, dan video kita dapat diklik atau disaksikan oleh penonton-penonton dan tidak tertimpa dengan video-video yang lain. Nah, selain itu, dalam proses penguploadan jangan lupa untuk memasukkan atau menggunakan tag dan hashtag yang relevan dengan judul kalian. Hashtag sendiri dan tag sendiri itu berguna untuk ketika pengguna atau sedang mencari sesuatu itu, misalkan ini mencari tentang nama horor, misalnya tentang cerita hantu. Biasanya kalau kita menggunakan hashtag, kan hashtag tertentu dan judul kita akan keluar. Nah kan, judul yang banyak dicari tetapi tidak menyamai dengan judul orang lain. Biasanya kalau kita sedang mencari tentang cerita horor, biasanya kalau kami itu cerita horor, biasanya cerita horor pocong, kuntilanak, tapi kami menggunakan sangat sedikit untuk judul sendiri. Kalau bisa ada yang sama tetapi jangan terlalu banyak. Kalau kita mencari judul yang sama atau menggunakan kata kunci, itu bisa tertimpa dengan video-video orang lain. Tetapi kalau judul kita menggunakan kata kunci yang banyak tetapi judulnya tidak banyak, itu akan langsung naik judulnya, langsung naik di atas atau di nomor 1. Biasanya kalau kita mencari atau YouTube yang awal itu menggunakan judul itu, pas diketik dicari itu keluar ke YouTube atau channel YouTube yang lain gitu. Tips dan trik yang terakhir dan yang paling utama yaitu dalam proses pembagian link video YouTube kalian. Nah, jadi untuk awal-awal kalian bisa minta tolong dengan teman atau keluarga kalian untuk mensubscribe channel YouTube kalian agar channel YouTube kalian itu lebih diketahui oleh banyak orang. Contohnya nih, misalkan nih seperti kalian berjualan. Kalau misalkan kalian berjualan dengan diam-diam saja, cuman orang-orang lain saja yang memang mau membeli, yang tahu, pasti sedikit kan yang mau membeli. Tapi kalau misalkan kalian menawarkan dagangan kalian itu kepada orang lain, kepada di sekitar kalian, pasti akan lebih banyak menjangkau orang lain. Seperti itu juga channel YouTube. Kalau misalkan kalian memberitahu sekitar kalian, kalau seperti kayak ini nih channel YouTube aku buat video ini, kontennya tentang ini, kalau kalian tertarik kalian boleh mampir, atau kalau kalian takut, kalian tidak tertarik, boleh kami minta tolong untuk subscribe saja, seperti itu. Dan tenang saja, dengan kalian meminta subscribe dengan teman-teman kalian itu aman, karena kami sudah melakukannya dan terbuktikan sekarang kami sudah bisa memonetisasi channel kami. Untuk lanjut yang selanjutnya itu untuk menambah subscriber, itu kami menggunakan biasanya dari teman-teman tadi atau keluarga atau sekeliling kita. Yang kedua itu kami menggunakan, biasanya awal-awal kami menggunakan sub for sub. Biasanya ada di Facebook, ada di grup-grup. Mereka mau subscriber kita berapa dan kita balik ke subscriber dan view-nya berapa. Tetapi kami tidak menyarankan untuk sub for sub ini karena banyak tidak amanah. Mereka menambah sub for sub, menambah subscriber, tetapi 2-3 hari atau seminggu dan subscribernya menurun begitu. Kalau teman atau keluarga tidak akan unsubscribe, tetapi sub for sub itu banyak kejadian nurun drastis. Kami saja untuk awal-awal tuh satu bulan tuh kami banyak mengumpulkan sekitar 100, tapi pas udah kami sudah monet, subscribernya menurun gitu. Kami juga pernah mengikuti SEO yang diajak dari teman saya di channel YouTube yang Piku Pratama. Kami diajak untuk SEO itu menambah juga sama sub for sub, tetapi dengan lebih amanah dengan ketentuan yang berlaku dari grup tersebut. Jika tidak amanah bisa di kick atau di report YouTube tersebut. Tetapi kami hanya bertahan sekitar 1 bulan. Nah, di SEO tersebut kita juga bisa meningkatkan jam tayang, subscriber dan kata kunci. Kami juga menggunakan beberapa hal yang direkomendasi dari YouTube seperti menge-share link video itu ke Facebook, ke Twitter, Line, WA dan lain-lain. Tapi kalau kami paling menunjang itu lebih dari Facebook. Nge-share video kami itu melewati Facebook dan minta bantuan dengan teman-teman dan keluarga untuk menge-share video kami di grup-grup yang ada di Facebook. Seperti kami itu biasanya nge-share kalau kami biasanya itu kami dari Palembang, kami biasanya di grup-grup Palembang, berita Palembang dan lain-lain. Dan teman-teman juga yang ada, misal ada grup sekolah dan lain-lain, supaya jangkauan
video YouTube kami itu lebih banyak diketahui. Kalau hanya dari WA atau Instagram dan lain itu hanya sekitar teman-teman kita saja. Tapi kami share di Facebook, orang-orang lain bisa mengetahui. Biasanya kami mencari grup Facebook yang banyak, anggotanya banyak sekitar 500.000, 500 atau 1.000. Pokoknya di atas dari 2.000 kami masuk dan kami nge-share di situ atau teman-teman yang ada. Jadi YouTube kami bisa banyak diketahui. Nah, jadi tips dan trik inilah yang paling menunjang agar kalian bisa memonetisasi channel kalian dalam waktu 5 bulan, yaitu dengan cara menentukan konten, menggunakan alat atau peralatan yang memadai, gunakan tag, hashtag, dan juga mengupload dalam resolusi yang tinggi. Dan selain itu, yang paling penting adalah membagikan link video kalian ke sosial media yang direkomendasikan oleh YouTube. Dan juga untuk pembagian itu memenuhi syarat dan ketentuan oleh YouTube. Walaupun kita bisa nge-share di mana saja dan di mana saja dan kapan saja, di Facebook atau di Twitter atau di IG, tapi YouTube sendiri mempunyai kebijakan. Kalau ada beberapa konten yang melewati batas dalam peng-share itu bisa dianggap spam dan bisa digagal monetisasi oleh YouTube. Oke guys, jadi itu aja tips dan trik dari kami. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan khususnya untuk YouTuber pemula, jangan sampai kalian patah semangat. Kalian lanjutin aja terus video kalian atau channel YouTube kalian, karena pasti suatu saat nanti YouTube akan merekomendasikan channel YouTube kalian agar dapat diketahui oleh banyak orang. Seperti kata pepatah, usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Saya Mia Alfiadi dan saya Ahmad Hidayat sebagai editor di channel YouTube ini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.